Sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan. Iya, udah lama ya nggak ketemu. Kita tunggu teman-temannya dulu ya. 5 menit kita tunggu. 8.38 kita mulai ibadah ya. Supaya teman-temannya gabung dulu. Depan. Udah, cukup. Siapa lagi nih yang ada di sini nih kakak lihat? Ada Alvaro. Halo Alvaro. Ada Gabriel, ada Sinta, ada Horas, ada Mima, ada Jogi. Halo Jogi. Ada 3 Panjaitan. Halo Vicky, mana adik-adikmu? Halo kakak. Selamat Paskah kak. Kita tunggu ya, 83. Iya, 8.38 baru kita mulai. Ada yang tahu nggak ya hari ini hari apa? Iya, hari Minggu, tapi hari apa ya? Ada yang spesial loh. Hari Paskah. Bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Iya, Tuhan Yesus bangkit. Terima kasih, Carly. Ingat nggak dulu kalau di gereja pas subuh kita ngapain di gereja? Ingat Telur Paskah. telur, iya kangen ya. Dulu cari telur ya. Siapa yang kalau cari telur bisa dapat banyak? Adek. Dapat yang banyak. Iya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 8, tapi ada juga yang dapat 1. Seru ya cari telur ya, udah kangen ya. Tapi belum bisa nih cari telur sekarang. Shalom semuanya. Shalom Nurmala, apa kabar? Baik kak. Baik, oke. Kita tunggu teman-teman dulu ya, 8.38 baru kita mulai. Oke kak. Siap. Kalau sekarang nggak apa-apa, sapa-sapa. Mana tahu ada yang kangen temennya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ibadah semua harus di-mute ya. Hai Tiara, Tiara apa kabar? Nanti jangan sampai ya kak. Suaranya. Iya kak. Halo, kedengeran. Masuk suaranya. Kita sapa-sapa lagi. Halo Noel. Halo Kak. Noel udah kelas besar kan ya? Udah. Kelas berapa sekarang, Dek? Kelas 6. Oh, ya ampun, udah lama nggak ketemu. Naomi, Yohanes, apa kabar? Baik kak. Oke, siap. Kita tunggu temennya ya. 2 menit lagi baru kita mulai. Kita juga ya masuk di. Hai Caleb. Caleb apa kabar? Baik kak. Baik, oke deh. Tunggu sebentar lagi ya, supaya teman-temannya gabung juga. Mana tahu ada teman-temannya yang belum datang, bisa dikabarin? Iya. Adik-adik jangan lupa ya, nanti kalau sekarang nggak apa-apa nih, ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai ibadah harus mute. Nggak boleh berisik, karena kalau ibadahnya berisik, nanti lagunya nggak kedengeran, firmannya nggak kedengeran gitu loh. Oke. Kalau oke, bisa kasih virtual account, gambar reaction jempol? Bisa nggak? Pak Tardo bisa tuh. Atau tangannya aja di depan. Naomi juga udah bisa. Karlin juga udah. Makasih. Brenda juga sudah. Patricia sudah. Vicky juga sudah. Loh, Horas malah ada gambar hati. Sama Mima. Masa ngasih hati? Iya, sebentar lagi ya. Hai Jeremy. Halo.
Tapi katanya. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, kakak sekolah Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Masih kenal ya kakak-kakaknya ya? Ada yang raise hand nih, Gaby. Kenapa sayang? Ada yang raise hand. Ada yang mau ditanya? Oh, nggak ada. Cuma hai gitu ya. Ada mau telurnya. Kenapa Miguel? Ada mau telurnya. Oh, ada nggak telurnya? Telurnya gambar doang, karena belum bisa ke gereja. Kalau di gereja bisa deh nyari telur. Kalau sekarang gambar dulu aja ya. Oke, adik-adik sudah 8.38. Kita akan mulai ibadah. Ya. Peraturan yang pertama, adik-adik mengikuti ibadah dengan tertib. Tertibnya gimana? Coba semuanya di-mute dulu. Iya, masih ada yang belum mute? Iya, pinter. Ayo, Miguel, tolong di-mute. Oke, kakak cek dulu ya. Walaupun di-mute, tapi tetap bernyanyi bersama ya. Soalnya kalau di-unmute semuanya nyanyi, nanti suaranya jadi pecah-pecah. Gitu loh. Tapi tetap bernyanyi dengan semangat ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah. Mari mengikuti ibadah dengan tertib. Selamat datang di Sekolah Minggu HKBP Prumnas, kebaktian tanggal 17 April 2022 pada Minggu Paskah pertama. Tema minggu hari ini adalah Yesus telah bangkit. Dengan tema khotbah, kasih Allah yang sempurna. Adik-adik, membuka ibadah kita, mari kita dengarkan ajakan beribadah dari Amang Sintua. Selamat pagi, adik-adik sekolah Minggu. Hari ini hari raya apa ya? Hari raya hari raya Paskah. Apa artinya hari raya Paskah itu? Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Anak-anak, kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita hari raya Paskah pertama. Persiapkan hati dan pikiran, persiapkan juga Alkitabnya untuk memulai ibadah kita. Ya, adik-adik, Mazmur 150 ayat 1 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita naikkan pujian matahari bersinar terang yang akan dipimpin oleh Kak Mareni dan Kak Reni. Silakan Kak. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Ayo Kak Reni. Siap Kak. Pertama tangan ya. Semuanya
Iya, adik-adik, kakak ingatkan kembali untuk tertib beribadah. Jangan lupa untuk mute dan jangan coret-coret ya, supaya kita beribadahnya dengan baik. Ya, adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran. Mari bersaat teduh yang akan dipandu oleh Kakak Mareni. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Oke, Yesus telah bangkit. Ku bersuka karena Dia girangkanku. Mari bernyanyi, ku masuki dengan penuh sukacita. Adik-adik, sebelum kita doa pembuka, mari kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya bersama Kak Mareni. Oke, Kak Reni. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Amang Sintua. Adik-adik yang bisa berdiri, jangan lupa berdiri ya. Silakan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh Tuhan supaya diteguhkan kami setia kepada-Mu. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kemenangan sejati adalah hilangnya sengat maut yang dapat dari kematian Yesus Kristus. Mari bernyanyi, ku menang sebelum kita mendengarkan firman, mendengarkan hukum Taurat.
Adik-adik, mari kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibacakan oleh Amang Sintua. Silakan, Amang. Hukum Taurat tentang pada minggu kita hari ini diambil dari kitab keempat dan maksudnya. Anak-anak, ikuti dalam hati kitab keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dituliskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau boleh pulang kerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantu laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian pembacaan Tuhan. Marilah kita berdoa dengan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kemenangan dari dosa merupakan anugerah dari Tuhan. Kita bernyanyi, mari puji Tuhanmu yang akan dipimpin oleh Kak Dorina dan Kak Reni. Silakan, Kak. Adik-adik, mari kita bernyanyi, mari puji Tuhanmu bareng dengan Kak Dorina. Kak. Yesus bangkit dan menang.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengaku dan meminta pengampunan dosa yang akan dipimpin oleh Amang Sintua. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Bapa kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membenturkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan epistel, mari bernyanyi dalam nama Yesus yang akan dipimpin oleh Bang Rio. Silahkan. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Dalam Nama Yesus. Iya, adik-adik, kakak ingatkan kembali agar ibadah kita berjalan dengan tertib, agar tetap mute ya adik-adik dan jangan coret-coret. Ya, kita akan mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh Amang Sintua. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita dengarkan epistel. Silakan Amang. Anak-anak kami sekalian, mari kita membaca epistel bacaan kita hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari persiapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperbaiki engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Iya. Hanya dengan Yesus saja aku tenang dalam perjalanan hidupku. Mari kita bernyanyi di Pardalanan Yesus di Jolokku yang akan dipimpin oleh Kak Dorina dan Kak Marini. Silakan Kak.
Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND 753 di Pardalanan Jusus Tingolungu. Ya, adik-adik, sesaat lagi kita akan mengaku iman percaya kita yang akan dipimpin oleh Amang Sintua. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Anak-anak di rumah, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman. Tak henti-hentinya kakak mengingatkan untuk adik-adik semua agar ibadah berjalan dengan tertib, harap untuk mute dulu ya. Kalau suaranya campur-campur, nanti kedengarannya ribut deh. Oke, bisa ya? Ya, kita dengarkan pengumuman dari Kakak Reni. Silakan Kak Reni. Shalom adik-adik. Shalom Kak Reni, tapi suaranya kecil banget nih Kak. Boleh dinaikin suaranya? Shalom adik-adik. Salam Kak. Salam Kak. Coba kakak Salam Kak. mau tes dulu ya. Mau tes dulu semangatnya kak adik-adik nih. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Lagi lebih semangat lagi. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Oke, siap mendengarkan pengumuman? Siap. Oke, sekarang kakak Reni yang ngomong, adik-adik di mute ya. Oke? Oke. Pengumuman yang pertama. Kak Reni suaranya di mute. Oke, sorry.
Siapa di sini yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai hari ini? Siapa? Ada yang berulang tahun? Coba. Ada ya? Oke, kalau ada yang berulang tahun pada hari ini sampai tanggal 11 kemarin, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan juga makin pintar. Juga semoga adik-adik sehat selalu. Pengumuman yang kedua. Ada yang tahu PHBS artinya apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita harus selalu menerapkan PHBS dan 5M. 5M itu ada yang tahu nggak? M yang pertama apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Mencuci tangan. Betul, mencuci tangan. Memakai masker. Betul, memakai masker. Jaga jarak. Jaga jarak. Mengurangi mobilitas. Betul. Mengurangi. Yang terakhir? Udah. Oke, pinter semua pada hafal ya semuanya ya. Terus pengumuman yang ketiga, laporan persembahan nanti akan di-share oleh Kakak Devi ya. Terus pengumuman yang keberapa sekarang? Ada yang tahu pengumuman yang keberapa? Ketiga. Keempat ya, nggak ada yang nyimak nih. Kakak guru juga nggak nyimak nih Kak Puji nih, masa bilangnya ketiga. Oke, karena semangat ya adik-adik ya. Oke, semua pada nyimak ternyata. Pengumuman yang keempat. Siapa yang di sini sudah kelas sedang? Yang sudah naik kelas sedang? Kelas sedang itu dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Siapa di sini? Oke. Siapa yang di sini kelas 5 sampai kelas 6 SD? Ada? Ada semua. Siapa di sini yang sudah divaksin? Sudah semua. Oke, kakak mau ngasih tahu nih. Tanggal 1 Mei kita ada ibadah offline. Sudah kembali di sekolah minggu khusus untuk kelas sedang sampai dengan kelas besar. Dan itu adik-adik sudah divaksin semua ya. Dari kelas 3 sampai kelas 6 SD sudah boleh ibadah di gereja tanggal 1 Mei 2022. Ditunggu ya kehadirannya adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas batita sampai kelas kecil, jangan dulu datang ya. Nanti diinfokan lagi sama kakak guru sekolah minggunya kapan adik-adik boleh ikutan lagi. Oke? Siapa di sini yang punya adiknya belum sekolah? Ada? Oke, kalau ada, kakak guru sekolah minggu mau memberitahukan apabila ada Amang dan Inang serta adik-adik yang punya adik belum sekolah boleh mendaftarkan di TK Mercusuar. Dan yang terakhir, pengumuman terakhir nih, ini pasti seru banget nih adik-adik nih. Nanti setelah ibadah online hari ini, Kak Puji akan memberikan kuis keluarga. Dan ada hadiahnya untuk 3 keluarga terbaik atau 3 pemenang yang terbaik di kuis keluarga dari Kak Puji. Oke, sekian pengumuman dari hari ini. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Kembali ke Kak Puji. Shalom. Shalom, terima kasih Kakak Reni. Iya adik-adik, pengumuman terakhirnya nanti kuis sama Kakak Puji ya. Jadi begitu selesai ibadah, jangan kemana-mana dulu. Ada kuis keluarga, tapi membutuhkan handphone atau laptop, karena via internet. Oke, kita lanjut. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta, mari kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Silahkan.
Adik-adik, mari kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Mana? Ya, adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan bangunkan kami dari tidur dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga mengingatkan kami untuk menyiapkan diri dalam melayani Engkau melalui ibadah kami ini. Kami telah bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan roh-Mu untuk memberikan kami pengetahuan akan firman-Mu, supaya kami tahu Tuhan, mengerjakan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang menjadi berita Injil dalam ibadah kita tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita buka Alkitab kita. Inang akan bacakan, dengarkan bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, halo adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini tanggal 17 April 2022 kita sedang memperingati apa? Kalau di dalam HKBP hari ini adalah hari kebesaran, hari sukacita bagi umat yang percaya kepada Kristus. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira peristiwa apakah yang kita peringati pada hari ini? Ada yang tahu? Benar, peristiwa hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari kemenangan, di mana Yesus telah mengalahkan maut atau upah karena dosa, yaitu kematian, untuk kemudian memberikan sukacita bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sedikit Inang mau mengatakan atau menjelaskan kepada adik-adik. Mungkin adik-adik ada pernah mendengar orang bertanya seperti ini. Kan kalau di hari atau di titah keempat itu, di hukum Taurat keempat, dibilang kan berhentilah pada hari Sabat. Kalau dihitung-hitung hari Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Tapi kok kalau berhenti lalu beribadah memuji nama Tuhan, bukankah seharusnya kita itu beribadahnya di hari Sabtu? Tapi kenapa HKBP jadi beribadah di hari Minggu? Adik-adik, kenapa kita berubah ibadahnya memuji nama Tuhan menjadi hari Minggu? Karena kita masuk kepada satu peristiwa besar, memperingati kemenangan Yesus Kristus atas maut kematian. Itulah yang membuat kita beralih kepada hari Minggu. Hari Minggu maka dipahami sebagai hari kemenangan bersejarah dalam kehidupan umat yang percaya. Tapi adik-adik, walaupun kita beribadahnya di gereja pada hari Minggu, adik-adik tidak hanya beribadah pada hari Minggu saja, ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, hari apa lagi ya? Oh, hari Jumat sama hari Sabtu. Kita juga diajak untuk beribadah kepada Tuhan melalui doa. Doa untuk berterima kasih, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah salah satu yang mau kita lihat dalam khotbah kita pada hari ini di Minggu Paskah yang pertama. Dikatakan tadi dalam pembacaan firman Tuhan, Yesus itu, Tuhan itu tengah berbicara dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Nah, itu ya, siapa ya ini Nikodemus? Kenapa namanya disebutkan? Lalu kenapa dia berbicara kepada Tuhan Yesus? Nikodemus ini adalah seorang anggota daripada ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kalau dikatakan ahli Taurat atau orang Farisi, mereka ini adalah kelompok yang membenci Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, mereka katakan itu salah. Kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan, tanda mukjizat yang Yesus itu lakukan, dianggap itu adalah penipuan. Itu tidak benar katanya. Maka Nikodemus, walaupun dia adalah anggota dari ahli Taurat ini, dia punya satu prinsip, ya. Dia punya satu prinsip yang ini juga boleh kita contoh. Prinsipnya apa? Nah, dia tidak pernah menjadikan pandangan orang lain terhadap diri orang itu sama seperti pandangannya. Maksudnya, kalau seseorang mengatakan yang lain ini jahat atau yang dia katakan itu adalah sebuah kebohongan, dia tidak akan langsung percaya. Tapi dia akan bertanya, menyelidiki langsung, benar gak sih ini orang seperti itu? Itu menjadi prinsip utamanya. Dia tidak terpengaruh pada pandangan orang terhadap yang di sekitarnya. Dia harus melihatnya secara langsung
membuktikannya secara langsung. Maka disinilah Nikodemus datang menjumpai Tuhan dan menanyakan segala sesuatu yang bagi dia itu adalah sebuah hal yang belum jelas sama sekali. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus itu pun dengan tegas mengatakan, barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan dihukum. Tapi barang siapa yang sudah percaya, lalu masuk di dalam terang, maka dia akan memperoleh hadiah. Lalu apa kebaikan Tuhan yang kita lihat dalam nats khotbah kita pada hari ini? Adik-adik pasti ingat, ada satu ayat dalam khotbah kita hari ini yang selalu diperdengarkan di setiap perayaan Natal. Betul tidak? Coba cari di ayat yang keberapa ya. Setiap perayaan Natal, mau di Natal anak-anak sekolah minggu, mau di Natal abang kakak remaja ataupun Naposo, mau di Natalnya orang tua kita, ayat itu selalu diperdengarkan, tujuannya untuk mengingatkan memang itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Maka setiap orang bersukacita dan harus menempa dirinya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk segala perbuatannya yang ajaib dan baik. Adik-adik tahu ayat keberapa itu? Coba lihat, kita buka Alkitab kita itu dulu ya. Kita baca ya. Tadi itu ada di ayat 16. Iya, Inang baca sekali lagi ya. Katakan di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kalau adik-adik bisa pahami itu kalimatnya, kira-kira menurut adik-adik Tuhan itu baik tidak? Ada nggak orang yang bisa melakukan seperti itu? Sepertinya belum ada ya. Kalau ditanya Tuhan itu baik tidak? Wah, kalau dikatakan baik, justru sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat baik. Kita yang berdosa saja selalu diampuni dan kasih-Nya itu tidak pernah berhenti. Coba lihat. Walaupun orang-orang banyak berbuat jahat, tapi kan semuanya adil, mendapatkan matahari pada tempatnya, lalu hujan pada waktunya, kemudian Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti Allah tidak mengingatkan mereka. Hukuman itu tidak dijalankan. Tuhan selalu mengingatkan dan hukuman itu akan tetap berlangsung bila mereka tidak mau untuk berubah. Nah, kan Inang sudah katakan pernah ya, Allah itu, Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi mau orang sogok bagaimanapun, tapi kalau dia tidak mengubah tingkah lakunya yang tidak baik itu, Allah tidak akan menerima apa yang dia serahkan. Ya, coba ingat dalam peristiwa Kain dan Habel. Ya, dalam Kain dan Habel. Ketika Kain memberikan bukan dari ketulusan hatinya, ya, Allah menerima tidak persembahannya? Tidak kan? Justru yang diterima persembahan siapa? Persembahan adiknya Habel. Persembahan Habel diterima karena dia mempersembahkan yang terbaik dan berasal dari ketulusan hatinya. Sementara Kain, dia mempersembahkan yang menurut dia, yang penting kan kasih persembahan. Padahal Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Ketika seseorang memberi, berikanlah yang terbaik darimu, disertai dengan ketulusan hati. Kain memberikan sepersekian, bahkan nomor sekian dari yang terbaik yang ada baginya. Dan dia juga memberinya bukan dengan keikhlasan, tapi dia pakai hitung-hitungan. Nanti kalau aku berikan yang terbaik, aku rugilah. Padahal kalau aku jual aku bisa dapat berapa. Jadi dia tidak bersih hatinya untuk menyerahkan. Dan
banyak lagi yang bisa kita lihat dalam Alkitab yang menunjukkan Allah itu tidak pernah senang dengan yang namanya dosa atau kejahatan. Tapi adik-adik, bagaimanapun besarnya kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh setiap orang, bahkan kita orang percaya, hal itu tidak akan menghambat niatnya untuk mengorbankan dirinya melakukan penyelamatan. Ya, tidak akan membatalkan, karena kasihnya jauh lebih besar dari semua pelanggaran, dosa, dan kejahatan yang dilakukan oleh umat yang Dia kasih. Nah, ada ilustrasi seperti ini. Ada seorang raja yang memang dia memiliki kasih yang tulus hingga kepada siapapun, apalagi terutama kepada orang tuanya. Nah, kerajaan yang dia pimpin ini satu ketika sedang mengalami musim paceklik, ya, susah untuk mencari bahan atau perlengkapan atau katakan cadangan makanan. Jadi musim panen yang mereka harapkan itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ternyata gagal. Lalu kemudian dia memerintahkan semua pengawalnya untuk mengumpulkan ini bahan makanan, lalu menyimpannya di dalam lumbung supaya nanti bila memang sangat-sangat tidak bisa lagi dihandle, maka cadangan makanan ini cukup untuk semua rakyat termasuk juga dengan keluarganya. Dia memberikan sebuah peraturan, barang siapa yang mengambil cadangan makanan ini harus dihukum dengan dicambuk sebanyak 50 kali. Nah, kemudian berjalanlah waktu. Sedikit-sedikit mulai dipakai dan jelas kemana dipakai. Tapi kemudian datang laporan dari prajuritnya bahwa ternyata ada seseorang yang masuk mencuri bahan makanan yang disimpan di dalam lumbung itu. Sang raja ini pun geram. Itu kan disimpan untuk bersama. Kenapa ada orang yang egois? Semua juga susah karena musim kelaparan atau kekeringan ini. Jangan egois jadi orang. Lalu kemudian dia menyuruh pengawalnya cari tahu siapa itu yang mencuri. Barang siapa yang melakukan itu, kepada dia harus dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Kemudian pengawalnya ini pun mencari tahu. Tapi ternyata adik-adik, yang mencuri itu justru adalah bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya. Ketika raja itu bertanya, siapa orangnya? Pengawal itu awalnya takut. Nanti saya dimarahi karena itu adalah keluarga raja, katanya. Tapi semakin didesak oleh raja, akhirnya pengawal ini pun mengatakan, rajaku yang mencuri bahan makanan itu tidak lain tidak bukan adalah ibu daripada tuanku raja, katanya. Raja itu pun kaget. Dia merasa sedih karena dia teringat ibuku akan menerima hukuman cambuk 50 kali. Tapi di satu sisi dia marah karena di saat dia mementingkan keperluan orang banyak ini, ibunya justru menjadi orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedih dan marah. Peraturan harus dijalankan. Raja itu pun mengatakan, ya sudah, aturan tetaplah menjadi aturan. Hukuman tetap menjadi hukuman. Semuanya besok harus dijalankan. Semua orang yang mendengar di tempat itu semuanya ribut. Bagaimana mungkin seorang raja itu bisa menghukum ibunya? Tidak mungkin, katanya. Tapi raja tidak peduli. Lalu di esok harinya semua orang sudah berkumpul di alun-alun. Dan petugas yang akan melaksanakan hukuman juga sudah ada di tempat. Dan ibu daripada raja itu juga sudah berada di situ. Lalu tibalah waktunya
hukuman itu harus dijalankan. Sembari dia berjalan, dia mengingatkan peraturan sudah dibuat, siapa yang mencuri makanan itu harus dihukum cambuk sebanyak 50 kali katanya. Dia melihat ibunya, lalu dia pun turun pergi ke tempat di mana hukuman itu harus dilaksanakan. Ibunya hanya bisa menangis. Rakyat yang ada di tempat itu pun tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sedih, tapi mereka juga bangga. Raja yang mereka elu-elukan itu adalah seorang raja yang bertanggung jawab untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut. Salah satunya itu adalah aturan tetap aturan, hukuman harus tetap dijalankan. Hanya dia dengan kasihnya mengorbankan dirinya menggantikan ibunya supaya hukuman itu jangan sampai batal. Hal ini juga lah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bukannya tidak bisa Tuhan itu berkata kepada kita manusia, kan yang berdosa itu manusia, yang melakukan kejahatan itu manusia, yang melakukan pelanggaran itu ya manusia. Kenapa harus saya yang mengorbankan diri? Bisa saja Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Buktinya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sempatkan ketika itu Yesus itu justru meminta kepada Bapa, ya Bapa, jikalau sekiranya bisa, ambillah cawan ini daripadaku, katanya. Dari sisi manusianya, Yesus seolah-olah ingin mengatakan, janganlah terlalu berat, biarkan saja. Tapi di sini kemudian doanya itu dia akhiri dengan mengatakan, ya Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Itulah yang terjadi pada peristiwa Jumat Agung kemarin. Lalu pada hari yang ketiga ini, di Paskah yang pertama, mulailah diperlihatkan kepada kita, walaupun Yesus itu seolah-olah kalah pada kematian, tapi menurut manusia, tapi dari sisi Allah kuasanya itu jauh lebih hebat, lebih besar. Maka dia mampu mengalahkan kematian itu dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah peristiwa Paskah. Itulah juga yang mau ditekankan oleh Yesus dalam khotbah kita pada hari ini. Karena kebesaran kasih-Nya, maka semuanya itu harus dia alami, dia tanggung, harus dia jalankan tanpa bisa dibatalkan atau dihalangi oleh siapa. Maka bagi siapa orang yang percaya kepadanya, yang masuk di dalam terang itu, maka kepada dia akan diberikan berkat kehidupan. Nah, adik-adikku yang terkasih, inilah kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Hingga kalau kita cari, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu untuk melakukannya. Maka dari situ semua orang percaya selalu diingatkan, ingatlah akan kebaikan Tuhan Allahmu yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib demi memberikan kehidupan yang baru dan berkah sukacita dalam kehidupan manusia. Maka sebagai gantinya, mari adik-adik di rumah beserta juga mama, papa, amang inang pendeta juga, amang inang sintua, dan juga abang kakak guru sekolah minggu, mari sebagai ungkapan syukur kita untuk segala kebesaran kasih Tuhan atas hidup kita, mari kita selalu melakukan yang berkenan di hadapannya. Tumbuhlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu menyenangi segala kebaikan, yang selalu menyenangi segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya olehnya kita layak di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam perayaan Paskah yang mengingatkan kami akan kemenangan-Mu, menaklukkan maut, memberikan kami keselamatan, memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan.
Ajarlah kami kiranya melalui Roh-Mu untuk bekerja, berkarya, melakukan yang terbaik dari hidup kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati adik-adik kami Tuhan, kiranya Roh-Mu membimbing mereka yang menguasai hati dan pikirannya, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan yang selalu mengutamakan yang berkenan di hadapan. Demikian juga dengan setiap orang tua yang mendampingi adik-adik kami. Yesus, beri mereka kesehatan, beri mereka juga umur yang panjang, kesabaran, hikmat, dan sukacita. Berkati setiap pekerjaan mereka, supaya mereka mampu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak titipan dalam rumah tangga mereka darimu, memberikan pendidikan yang terbaik dalam pengetahuan, demikian juga dalam hal imannya terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Terimalah segala lagu pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, jangan tanya selesainya kapan dong. Udah bosan ya? Waduh. Cuma sebentar aja loh kebaktiannya, sabar ya. Sesaat lagi kita akan mengumpulkan, Sesaat lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mari bernyanyi God is so good yang akan dipimpin oleh Abang Rio. Silakan. Ya adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari lagu God is so good. Adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Persembahan bisa dikumpulkan melalui Kakak Devi ya, dengan nomor rekening seperti biasa yang dari minggu kemarin. Ya adik-adik, mari kita mengambil sikap. Kita akan doa penutup. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan jangan lupa, jangan langsung keluar karena ada kuis ya adik-adik. Ya, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Jangan keluar dulu ya, ada kuis. Nah adik-adik boleh panggil papa dan mama karena ini kuisnya kuis keluarga. Ya, jangan lupa menggunakan satu handphone atau satu laptop ya. Oke, boleh panggil mama papanya. Kakak share link dulu ya di grup orang tua dan di chat. Kalau papanya gereja, mamanya boleh nggak ikut? Boleh banget. Papa mama boleh lengkap atau kalau papanya gereja, mamanya aja juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, siap. Jadi yang diambil pemenangnya hanya 3 keluarga dengan nilai tertinggi ya. Tidak hanya jawaban benar, tapi waktu juga dihitung sebagai variabel. Tunggu sebentar ya. Kakak lagi coba buka kuisnya nih. Tunggu ya. Mohon tunggu beri waktu 5 menit. Adik-adik boleh saling menyapa dulu. Kalau papa mamanya gereja nggak apa-apa. Berarti Karisa sendiri aja. Ada abang boleh bantu juga kalau nggak ada papa mamanya. Iya. Sebentar ya. Butuh waktu nih. Oke. Iya. Abang lagi ngebersihin barangnya. Oke deh. Kakak boleh minta ini akses supaya bisa share screen? Sendiri boleh. Sendiri juga boleh. Boleh minta akses untuk share screen, Kak? Jadikan saya co-host. Iya. Link untuk kuisnya ada di chat ataupun ada di grup WhatsApp orang tua ya. Silakan adik-adik bergabung dulu. Masih waiting for participants. Kakak tunggu 5 menit ya untuk adik-adik bergabung. Jangan lupa mencantumkan 1 nama anak lengkap dengan marga juga ya. Supaya nanti gampang menghubunginya. Hadiah akan diberikan pada saat gereja offline. Jadi tanggal Mei ya, 1 Mei kalau nggak salah ya. Tadi pengumuman Kak Reni. Ya, tanggal 1 Mei. Hadiah akan diberikan pada tanggal 1 Mei untuk 3 keluarga dengan nilai tertinggi. Ya. Oke, Kakak lihat dulu. Sudah beberapa masuk, ada Prima, Fairness Purba, Yehezkiel Simanulang. Kita tunggu teman-temannya dulu ya, sampai 3 menit lagi. Sampai 9.45, sekarang masih 9.42. Biar teman-temannya punya kesempatan untuk bergabung. Sebentar ya. Nanti kalau kakak berisik, jangan kehilangan konsentrasi pada saat mengerjakan. Nanti kakak kayak moderator sepak bola gitu. Siapa yang urutan-urutannya, biar seru pertandingannya. Oke? Ya. Masih adakah yang bergabung? Oke, Kak, siap. Kita tunggu teman. Oh ya, Kaleb baru datang. Kita tunggu teman-temannya ya, biar semua teman-teman punya kesempatan untuk bergabung. Kasih waktu dulu. Ayo teman-teman, ada Denggan kelas kecil baru bergabung juga. Nurmala juga baru bergabung. Peter Jonathan baru bergabung. Nanti fokus ya, ngerjain soalnya fokus. Ada 13 soal. 12 soal itu pilihan ganda. Ada 1 soal yang harus dipilih 2 pilihannya. Nanti adik-adik bisa lihat. Yenima baru bergabung, Gracia Situmorang baru bergabung. Ya. Nanti fokus ke handphone ataupun laptop masing-masing saja. Jadi nggak usah lihat Zoom-nya dulu. Pokoknya fokus ngerjain aja ya. Adik-adik. Duh, jadi nggak sabar nih siapa ya? Keluarga siapa yang menang ya? Tunggu 2 menit lagi ya, biar teman-temannya punya kesempatan bergabung. Tunggu 2 menit lagi. Ayo, Brian juga baru bergabung.
Wah, udah banyak nih yang bergabung, tapi belum semua. Ayo, 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 kita tunggu, kita tunggu. 1 menit lagi, ayo silakan. Ayo bergabung cepat-cepat 1 menit lagi sebelum, nah Davinia baru bergabung. Ada lagi? Tinggal 1 menit lagi nih sebelum dimulai. Nanti fokus ya, Melkior baru bergabung. Oke, sebentar lagi kuis akan dimulai. 944. Wellesley juga baru bergabung. Ayo, ayo, ayo bergabung. Ayo, ayo, ayo bergabung. Tunggu ya. Abel baru bergabung. Ini Abelio kah? Ini Kristabel. Oh, Kristabel. Ya udah, nanti kalau nanti ini kami tanya lagi ya di grup orang tua. Pastikan adik-adik ada di grup orang tua ya, biar bisa di follow up untuk hadiahnya. Oke, sudah 9.45. Adik-adik siap? Kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Bentar, dia loading. Oke. Silakan mengerjakan. Masih berubah-berubah. Ayo. Semangat adik-adik. Kuis ditutup dalam waktu 7 menit ya. Jadi 52 kakak tutup. Masih lama waktunya. Semangat. Masih berubah-berubah ini yang menang. Wah, Tiara sudah selesai. Ayo, apakah akan ada yang begitu? Cinta juga sudah selesai. Nilai sempurna loh. Hebat-hebat kali. Ayo semangat yang lain. Aku ini tiba-tiba ini ya error. Tiba-tiba error. Wah, kenapa ya? Ya, 2 menit lagi ya adik-adik. 2 menit lagi, time's up. Mungkin karena koneksi. Ya, bisa jadi karena koneksi. Iya, ya, sudah kakak kirim ke WA orang tua sayang. Masih berubah-berubah ini.
Sebenarnya banyak ya yang benar semua, cuma waktunya aja. Jadi kalah cepat. 1 menit lagi ya adik-adik. Kita tunggu teman-teman yang selesai. Kayaknya udah nggak bergeser nih. Kayaknya udah nggak bergeser. Kita hitung mundur ya. Masih ada yang mencoba. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita end ya. Yes. Hap. Tiara, Sinta, Yemima. Oke, ini pemenangnya. Berikan tepuk tangan. Keluarga dari Tiara, keluarga dari Sinta, dan keluarga dari Yemima. Hadiah akan diberikan pada tanggal 1 Mei ya. Terima kasih adik-adik. Gimana kuisnya? Kita stop share dulu ya. Ya, gimana kuisnya? Susah? Apa gampang? Susah. Susah. Tapi ada jawabannya kan? Susah. Aduh, susah Miss. Kakak. Gampang sih. Ada lo yang bilang gampang sih. Gampang. Ada yang salah pencet, Kak. Ada yang salah pencet. Sekolah minggu. Aku Iya. nggak tahu yang Yesus berdoa di mana. Di Taman Getsemani sayang, sebelum ditangkap. Ada yang benar di Taman Getsemani. Gak apa-apa. Nanti ya, sampai jumpa di kuis-kuis berikutnya. Terima kasih adik-adik. Ingat, untuk Tiara, untuk keluarga Tiara, keluarga Sinta, dan keluarga Yemima, hadiah akan dibagikan pada tanggal 1 Mei ya. Seru banget. Iya, nanti lain kali kita main lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita mau foto dulu kakak-kakak. Oh iya, foto dulu. Oke, adik-adik, silahkan. Kakak-kakak yang menghitung untuk foto siapakah? Aku, Kak. Oke, siap. Karena, silahkan Karena. Hai adik-adik, silakan dibuka kameranya ya dan bergaya sesuka hati. Yuk. Kakak akan ambil 3 kali ya. Siap? Jovita boleh buka kameranya, Yehezkiel. Oke. 1, 2, 3. Gaya kedua. Lebih ceria lagi merayakan Paskah hari ini. 1, 2, 3. Gaya ketiga, lebih happy lagi. Bilang selamat Paskah. 1, 2, 3. Yeay, sudah. Ya, terima kasih Karena. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semua. Silahkan izin link. Terima kasih. Terima kasih semua adik-adik. Selamat Paskah ya. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Dadah semua. Dadah. Selamat Paskah. Dari lagi. Gue kayaknya mau pergi ke gereja nih.